Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, para raksasa mengetuk dinding tak terlihat di sekitar portal dengan keras, tapi semuanya sia-sia. Bang! Bang! Tidak peduli bagaimana mereka mendorong dengan bahu atau membenturkan tubuh mereka, penghalang Yuri masih utuh. Hahaha. Yuri mulai menertawakan raksasa besar di depannya. Itu berlangsung seperti ini selama sekitar 30 menit. Saya tidak tahu apakah mereka lelah menabrak penghalang, tetapi raksasa kembali ke portal lagi. Melihat pemandangan seperti itu, orang tidak bisa menahan seruan mereka. Ya Tuhan! Raksasa yang melarikan diri dari ruang bawah tanah kembali? Mustahil. Situasi ini tidak pernah terdengar. Bahkan jurnalis yang lebih tua melihat ini untuk pertama kalinya, dan mereka terus menekan tombol rana. Tepat ketika raksasa terakhir berjalan kembali ke portal, Shigeo Matsumoto berdiri, dan dia terus bertepuk tangan untuk Yuri. Retak, 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 retak. Diiringi seruan dan sorakan, tepuk tangan segera menjadi satu kesatuan. Wow, ahahah. Yuri menerima solidaritas yang antusias, dan dia kemudian menoleh ke wartawan. Hanya aku yang bisa melakukan ini. Akulah yang memblokir portal kelas S. Suara Yuri nyaring seolah ingin mengumumkannya ke seluruh dunia. Hanya orang yang membunuh semut dan aku yang menghentikan para raksasa. Aku tidak perlu menjelaskan siapa yang lebih baik. Yuri membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan gigi emasnya kepada para reporter tanpa menyembunyikan rasa mabuknya. Pada saat ini, dengan suara keras, boom, 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 tanah berguncang secara teratur, dan tank-tank yang tertata rapi di tempat itu juga berguncang. Baru pada saat itulah Yuri menyadari bahwa para wartawan tidak memandangnya. Mereka semua melihat ke arah portal. Yuri mengikuti tatapan reporter dan menoleh. Hanya dengan sekali pandang, botol wine di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi, dentang. 039, ya Tuhan, 039. Ekspresi Yuri tidak bisa digambarkan sebagai tercengang. Setelah monster besar di depanku berjalan keluar dari portal, dia berdiri tegak tanpa memperhatikan sekelilingnya dibandingkan dengan itu. Raksasa barusan tampak sedikit lebih kurus. Benar, diluruskan. Yuri menggosok matanya, dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Mengapa ada pria yang perlu membungkuk untuk melewati portal sebesar itu? Tidak perlu penjelasan apapun, dan orang-orang di seluruh negeri sudah memahaminya. Pria di depannya adalah bos. Raksasa monster dengan dagunya terangkat tinggi melihat sekeliling, dan kemudian mulai membanting penghalang dengan tubuhnya. Ledakan. Suara keras yang benar-benar berbeda dari sebelumnya membuat tanah bergetar. Boom. 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 Yuri dengan jelas melihat penghalang sihir yang dia lempar retak seperti jaring laba-laba. 039, Kok 039. Kakinya tidak bisa menahan gemetar. Raksasa itu tiba-tiba berhenti. 039, apakah tidak mungkin untuk menerobos? Saya hanya akan mengatakan 039. Tepat ketika Yuri memiliki secercah harapan karena jeda raksasa itu mundur jauh. Kemudian dia bergegas menuju penghalang transparan sempurna yang disiapkan oleh Yuri dengan kecepatan penuh. Tepat pada saat ini, boom 1. Dengan suara ledakan, cahaya lingkaran sihir menghilang. Yuri berteriak pada saat yang sama. Setelah menembus penghalang, raksasa monster itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan dalam sekejap mata, dia menemukan Yuri yang telah menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam penghalang. Raksasa itu bahkan tidak menggerakkan kakinya, dia membungkuk dan memegang tangan Yuri dengan ekspresi santai. Yuri, yang dipegang erat oleh raksasa itu, merasa seperti akan diremukan, dia menjerit dan meronta. Hagah! Daging. Setelah raksasa monster itu menutup mulutnya, orang-orang di tempat kejadian tidak pernah mendengar teriakan Yuri lagi. Kemudian orang melihat. Di belakang raksasa monster yang menelan Yuri dalam satu tegukan, raksasa yang berjalan kembali ke portal menginvasi dunia manusia satu demi satu. Bab 156 Percobaan Terakhir. Keok-keok. Diiringi suara aneh dari persendiannya, patung batu itu bergerak perlahan. Cheng Jinwoo menatap pria di depannya. Ada banyak perbedaan antara patung ini dengan patung batu lainnya,
tetapi yang paling menonjol adalah sayap di punggungnya. Malaikat. Orang ini adalah satu-satunya patung batu berbentuk bidadari di tempat kejadian. Dan ia memiliki 6 sayap. Patung batu bidadari yang semula duduk tegak berdiri dan tingginya mencapai 3 meter. Wow! Seong Jinwoo mundur dengan cepat, memegang belati di satu tangan dan menurunkan postur tubuhnya. Setengah mengambil keputusan, sarafnya menjadi tegang dalam sekejap, dan dia siap secara mental dan fisik untuk bertarung. 039, 039. Tapi patung batu malaikat di depan jelas merasakan semangat juang Cheng Jinwoo tapi tetap tersenyum. Senyum yang menjijikan dan menyeramkan. Setelah melihat ke bawah pada lempengan batu dengan lubang menyembul keluar, ia melemparkan batu tulis itu ke belakang dengan acuh tak acuh. Bang! Saat lempengan batu itu bertabrakan dengan tanah, lempengan itu hancur berkeping-keping. Suara batu pecah tidak mempengaruhinya sama sekali, dan dia tersenyum lagi dengan garis kakunya. Haha! Cheng Jinwoo memperhatikan dengan seksama. 039, dari awal, 039. Tidak masuk akal untuk memulai. Entah itu batu tulis, atau aturan yang tercatat di batu tulis. 039. Jika tidak, itu tidak akan membuang batu tulis begitu saja. 039. Jadi apa tujuan tempat ini, apa tujuan orang ini? Dan 039. Misi, peningkatan, kunci, ruang bawah tanah. Apa arti rangkaian fenomena aneh yang terjadi setelah pergi dari sini? 039. Sekarang adalah kesempatan pertanyaan saya akan dijawab. 039. Saat Cheng Jinwoo berpikir seperti ini. Plop, plop, plop. Seperti biasa ketika menghadapi kegembiraan, detak jantung saya mulai bertambah cepat tak terkendali. 039. Orang ini pasti tahu jawabannya. 039. Cheng Jinwoo sama sekali tidak melonggarkan kewaspadaannya, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu memanggilku? Apa yang harus kamu lakukan dengan sistem? Seakan ingin menyelesaikan keraguan di hatinya sekaligus, Cheng Jinwoo terus bertanya. Betul sekali. Malaikat batu memutar jarinya, dan menjawab dengan nada yang sangat menyenangkan. Luar biasa, kamu benar-benar menemukan tempat ini. Malaikat batu mulai memutar lehernya dari sisi ke sisi. Suara kluk, kluk sepertinya memberitahu Cheng Jinwoo bahwa aku sudah lama menunggu. 039, orang ini merasa seperti sedang melakukan pemanasan. 039. Adapun untuk apa pemanasannya, tidak sulit ditebak. Biasanya, Cheng Jinwoo tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Tapi kali ini pengecualian. Seong Jinwoo tidak ingin pertengkaran itu mengganggu pembicaraan mereka. Dia masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Apakah kamu monster? Kata Cheng Jinwoo lagi. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi kekuatan sihir patung batu malaikat berbeda dari Warcraft. Tapi kata Warcraft hanya dibuat oleh manusia untuk kenyamanan. Jika kata Warcraft berarti monster yang tak terduga, maka orang ini pasti bisa disebut sebagai Warcraft sungguhan. Patung batu yang bergerak sambil berbicara. Di mana di dunia ini ada monster yang lebih mirip monster daripada monster ini? Tapi, dia hanya ingin tahu satu hal sekarang. Apakah pria di depannya ini tipe yang sama dengan monster biasa itu? Keok-keok. Keok-keok. Patung batu malaikat yang membungkuk dan menggerakkan tubuhnya perlahan berdiri tegak. Apakah pertanyaan ini salah? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.